Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Ari Sulistiawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pemateri berbagi praktik baik implementasi hasil on the job learning 1 dan 2, Ibu Kurniawati, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di Smart Classroom dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam serta salawat marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri undangan berbagi praktik baik implementasi hasil on the job learning 1 dan on the job learning 2 dari 7 jurus BK Hebat hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kegiatan ini kita buka dengan bacaan berskala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami minta untuk berdiri. Sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cawas. Kepada beliau yang terhormat Ibu Ari Sulistiawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nia selaku narasumber yang mengadakan diseminasi kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang diundang pada kegiatan
praktek baik implementasi hasil on the job learning 1 dan 2 yang diadakan oleh Ibu Kurniawati yang beberapa waktu lalu memang ada kegiatan in 1 di LPPKS. Marilah kita selalu mengajarkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunia dan hidayah pada kita sehingga kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini nanti Ibu Nia akan memaparkan berbagi praktek baiknya, apa yang telah dilakukan selain tugas memenuhi kewajiban sebagai peserta diklat. Ada hal-hal memang yang diterapkan di kelas ini sebagai upaya untuk pendampingan ke anak, kita nanti memperhatikan apa-apa yang telah dikerjakan dari Ibu Kurniawati, ya, berbagi praktek baik. Namanya juga berbagi praktek baik, ya Bapak Ibu, ini sudah dilakukan dan menghasilkan hal-hal yang baik. Nanti kita bisa adopsi, kita gunakan di kelas kita, yang bisa kita gunakan. Istilahnya kalau nanti permasalahannya hampir sama, itu nanti bisa kita terapkan di kelas yang kita ajarkan. Karena memang Bapak Ibu, akhir-akhir ini kan memang banyak sekali siswa kita ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran mendalam ini kan memang kita harus menyadarkan ke anak dari mulai kita kan ada 3 prinsip, ya, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Membuat anak-anak ini sadar bahwa dia ini harus belajar di dalam kelas tersebut, bermakna dan menggembirakan, membuat anak itu bergembira selalu dalam kutip pelajaran. Nah, ini mungkin ada beberapa hal, nanti mungkin ada trik-trik atau yang dibilang jurus-jurus dalam pembelajaran itu seperti apa. Nanti marilah kita sama-sama mengikuti berbagi praktek baik yang telah dilakukan oleh Ibu Kurniawati. Gitu Bapak Ibu, monggo nanti sama-sama kita perhatikan dan nanti kita diskusikan jika ada hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Ada masukan atau saran atau mungkin Bapak Ibu masih bingung atau bagaimana, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Intinya forum ini untuk diskusi, ya Bapak Ibu. Nia berbagi praktek baik, terus nanti ada hal yang perlu kita diskusikan setelah selesai dari kegiatan berbagi praktek baik. Mungkin monggo dicatat semuanya nanti apa yang perlu diberikan saran ke Bunia. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari, Bapak Ibu. Demikian yang disampaikan Ibu Ari, bahwa diharapkan kita bisa mengimplementasikan hasil yang kita dapat dari berbagai praktik baik yang dilakukan Ibu Nia nanti dalam pembelajaran yang kita lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya inti dari berbagi praktik baik implementasi hasil on the job learning 1 dan 2 dari 7 jurus PKN kita. Kepada beliau Ibu Kurniawati Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya
1 dan ujian 2 terkait 2 dari 7 jurus BKHK. Oke, sebelum saya memaparkan hasil ujian saya, kita breaking dulu. Minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Nanti untuk bagian trekung, silakan Bapak Ibu menggerakkan pundak, terserah bebas. Kemudian yang jempol-jempol ini Bapak Ibu bergerak bebas, boleh pakai gaya apapun. Itu ya. Terus diserah, nanti kita teriak sama-sama asyik. Gitu. Coba dulu. Maaf ya suaranya agak merdu Bapak Ibu. Aku ini trek gitu ya. Untuk 1, 2, 3. Aku ini guru hebat Indonesia. Selalu bahagia. 1, 2, 3. Guru hebat Indonesia, selalu bahagia. 1, 2, 3. Jempol-jempol. Asik. Asik yang udah mantap. Asik. Oke. Kenapa saya jelaskan ke Bapak Ibu guru hebat? Itu sesuai dengan permen Kemendikbud nomor 11 tahun 2025, bahwasanya beban kerja guru itu wajib menjadi pembimbing yang disebut sebagai guru wanita. Nah, di sini sesuai dengan pasal 9 itu pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan dimaksud dalam pasal 8 termasuk melaksanakan tugas sebagai guru wali. Kemudian tugas guru wali sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter murid dampingannya. Kemudian yang ketiga, pendampingan kepada murid sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan oleh guru wali kepada murid sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai murid hingga menyelesaikan pendidikan yang sama di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, guru wali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan guru mata pelajaran pada sekolah menengah pertama, luar biasa, SMP atau menengah atas atau kejuruan. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas, guru wali berkolaborasi dengan guru BK dan guru wali kelas. Kenapa program ini menjadi prioritas Kemendikbud? Karena pemerintah sadar bahwa jumlah murid yang dilayani tidak sepadan dengan jumlah guru BK saat ini. Sesuai dengan kenyataan di lapangan di SMA 1 Jawa ini, guru BK-nya hanya 5, sedangkan muridnya itu 1108. Nah, seharusnya dengan jumlah murid begitu banyaknya, seharusnya guru BK itu ada 7. Karena masing-masing guru BK itu mempunyai siswa atau 150 siswa. Lalu apa tugas guru BK? Nah, tugas guru BK ini melaksanakan konseling, sedangkan pembimbingan bisa dilaksanakan oleh semua guru, terutama guru wali. Jadi masalah-masalah kecil bisa diselesaikan oleh guru yang bersangkutan. Tidak semua masalah diselesaikan BK, sidik-sidik BK. Mbak ini telat BK, Mbak ini rambut kelas BK, Mbak ini dan sebagainya.
Jadi masalah-masalah siswa itu diselesaikan sesuai dengan tahapan atau prosedur yang sudah diatur oleh sekolah. Nah, biar lebih semangat lagi, pagi ini kita senang dulu ya. Moga Bapak Ibu bisa berdiri lagi. Konseptualisasi, yaitu saya atau selaku guru menyajikan konsep teori atau materi pelajaran yang relevan dengan apa yang telah siswa alami dalam tahap aktivitas dan refleksi. Dan yang terakhir itu aplikasi, siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang baru saja didapat dalam konteks kehidupan nyata atau situasi lain. Untuk OJL 1 ini saya laksanakan hari Kamis tanggal 25 September 2025. Sasarannya adalah kelas 11C. Nah, di OJL 1 ini saya menggunakan jurus kenali potensi, itu menggunakan web Aku Pintar. Bapak Ibu bisa akses webnya ini, Aku Pintar. Nah, tolong bisa lihat diketik di Google. Bapak Ibu bisa coba tes kemampuan Bapak Ibu.
belajar. Apa sih kuliah? Sudah mencoba melakukan tes kemampuan. Benar terkait dengan gaya belajar. Mungkin kemarin waktu sekolah gaya belajarnya belum kawan ya. Yuk, coba tes. Ikuti tes sekarang. Udah mulai rapi tadi. Sama sudah jurus kuliah yang tepat sesuai dengan ayo kuliah kemana nih? Kecilin rasa mau. Sama mami, mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Ini suara musiknya nggak seneng nggak berani. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang selesai?
gaya belajar Bapak Ibu? Jadi contohnya ada Pak Daru sama Pak Adi sudah selesai, itu nanti bisa dilanjut nanti di Bapak Ibu. Ya. Yang hasil gaya belajarnya ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Hasilnya bisa dilihat nanti Bapak Ibu, kita lanjut ke teknik ya. Tadi sudah ada contoh Pak Daru sama Pak Adi. Apakah Pak Daru sama Pak Adi sesuai tipe kepribadiannya seperti itu? Sesuai hasil tesnya tadi? Pak Daru? Tapi kalau di masa sekarang kan juga saya pikirnya lebih ada sedikit yang tapi kalau saya kembalikan ke sama itu akan produksi harusnya akan mencari fakta. Di UCL 1 Maret setelah siswa 11C melakukan tes kemampuan, itu saya lanjut dengan mendiskusikan hasil tes dan presentasi. Ini pemaparan materi. Kemudian di aplikasinya itu anak-anak saya suruh untuk membuat rencana hasil tes dari mulai gaya belajar, rencana karir, dan sukacita. Ini adalah hasil contoh tes kemampuan untuk yang gaya belajar di kelas 11C itu lebih dominan visual. Ini hasil yang tes kemampuan. Kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan UCL 2, saya menggunakan jurus 2 kelola emosi, pelaksanaan dari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, sasaran kelas 11K. Di sini saya menggunakan jurus 2 kelola emosi. Nah, di aktivitas itu anak-anak saya minta untuk membuat jurnal emosi selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah emosi anak-anak tersebut itu masih sama atau tidak stabil, naik turun. Nah, di dalam kelola emosi ini, jika otak reptil kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah sebetulnya kita dikendalikan oleh dinosaurus. Jadi api sama api tambah B
yang satunya harus air, jangan sama-sama api dan ditambah bensin. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum tadi materi dinosaurus harusnya refleksi dulu. Nah, di sini pemaparan materi terkait dengan emosi. Nah, ketika kita sedang marah, silakan Bapak Ibu mencoba untuk menerapkan tarik nafas dan tangannya itu digulung dengan seperti ini. Tarik nafasnya jangan tarik nafas terus ya Bapak Ibu, keluarkan pelan-pelan. Silakan menggenggam tangannya. Ketika Bapak Ibu merasa emosi meledak. Nah, untuk mengendalikan emosi itu dengan rumus tanya, yaitu terima, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi di kepala Bapak Ibu ketika emosi. Nikmati, ketika Bapak Ibu marah silahkan nikmati dengan duduk, diam, tenang. Tapi masih posisi terkendali. Kemudian aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Yang terakhir, yakini bahwa kamu yang bisa memegang emosi, bisa mengendalikan emosi. Dan yang terakhir di aplikasi itu anak-anak saya minta untuk merancang kelas bernuansa self, yaitu membuat peta emosi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu membuat simbol jari seperti ini. Itu caranya ketika hari itu anak-anak marah, di bagian jari kelingking itu nanti diwarnai. Itu. Nah, kalau senang diwarnai seperti itu. Kemudian pelaksanaan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan tanggal 6 sampai tanggal 12, dan yang terakhir implementasi berdasarkan praktek baik itu hari ini tanggal 15 Oktober 2025, sasarannya Bapak Ibu guru. Nah, hal baiknya untuk jurus pertama, siswa bisa memahami bakat dan minat melalui hasil tes kemampuan dan hasil tes gaya belajar guna bekal persiapan asesmen ataupun TKA di tahun depan kalau masih dikatakan. Kemudian yang jurus 2, kurang lebih 80% siswa sudah mampu mengendalikan emosi ketika dihadapkan suatu masalah, kecuali siswi yang sedang datang bulan. Hambatannya dari OJL 1 dan 2 itu terkendala waktu karena kemarin saya mengambil kelas 11 Jindanka itu bersamaan dengan waktu daring. Jadi saya harus meminta jam Bapak Ibu mapel. Kemudian tempatnya juga karena di SMA 1 Jawa sini tempatnya ruangannya baru direhab, jadi harus bergantian. Kemudian alasannya terkait dengan jurus 1 untuk guru mata pelajaran itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, identifikasi bakat dan minat anak yang tersembunyi. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang lebih baik, pemberian dukungan holistik, kolaborasi efektif dengan guru BK. Kemudian untuk guru BK-nya itu bisa untuk penguatan layanan secara personal, deteksi dini masalah dan potensi unggul, menyusun program pengembangan karir dan studi lanjut, peningkatan kolaborasi lintas bidang dan optimalisasi sumber daya sekolah. Untuk siswanya sendiri, itu siswa bisa mengenali diri sebagai fondasi utama. Kemudian yang kedua, pengembangan bakat berbicara sebagai keterampilan esensial. Ketiga, menyalurkan minat berkarya untuk inovasi dan solusi. Yang keempat, merancang
kualitas interaksi guru siswa, optimalisasi peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing, dan terakhir efisiensi waktu dan sumber daya. Kemudian tujuannya untuk sekolah bisa mewujudkan pendidikan yang holistik, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, menciptakan budaya sekolah yang positif dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Untuk OJL 2-nya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Nah, sudah di ujung acara. Saya minta Bapak Ibu guru menulis harapan tidak lanjut tentang hasil praktek baik saya hari ini. Saya bagikan sticky note, silahkan ditulis, kemudian bisa ditempel di sana sama emot. Silahkan Bapak Ibu pilih emotnya, nanti ditempel di sana. Apakah Bapak Ibu harapan? Harapan di Bapak Ibu. Moga yang sudah Bapak Ibu bisa tempelkan harapannya di sini sama emot sama ekspresi Bapak Ibu dari Terus emotnya di Pak Aci. Oh, ada dokumennya. Hasilku intrapersonal, Mbak. Semua 100% intrapersonal.
Kalau dijelaskan kalau Mbak Nur yang saya jelasin harus. Tinggal menangis sedih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Saya di sini mohon maaf jika saya dalam mempresentasikan hasil OJL 1 dan OJL 2 ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.